Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yuliko Arditya NIM 152, saya Rahadiang Natasha NIM 153, Muhammad Iqbal Triardani NIM 155, dan Muhammad Naufal Alif NIM 157. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyebab penyakit tanaman, yaitu jamur dan bakteri. Yang pertama yaitu jamur. Ciri-ciri jamur yaitu menghasilkan spora, mempunyai hifa, tidak berklorofil untuk fotosintesis, multiseluler, reproduksi secara seksual dan aseksual, dinding sel tersusun atas kitin, glukan, dan selulosa, serta tidak mempunyai berkas pengangkut. Ada 4 kelas jamur yang menyebabkan penyakit. Yang pertama yaitu kelas Ascomycetes, kelas Phycomycetes, kelas Deuteromycetes, dan Basidiomycetes. Kelas Ascomycetes, askosporanya sebagai hasil reproduksi generatif. Kemudian pada multiseluler memiliki hifa bersekat. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh kelas ini. Yang pertama yaitu cendawan hijau atau kuning pada tanaman padi. Jamur penyebabnya yaitu Ustilaginoide virens. Gejalanya mula-mula berkembang pada kulit luar dan mengisap endosperma padi, lalu membentuk sclerotium yang cukup besar dan keluar dari sekam dan berwarna kuning, emas, atau hijau. Tindakan pengendaliannya cukup mudah, yaitu dengan memotong bagian butir-butir pada yang terserang. Selanjutnya yaitu embun tepung apel. Cendawan penyebabnya yaitu Podosphaera leukotricha. Gejalanya, permukaan daun yang terserang terdapat bercak berwarna putih atau abu-abu. Bercak tersebut sangat cepat menyebar sehingga permukaan daun nampak seperti tertutupi lapisan tepung. Tindakan pengendaliannya yaitu pada bagian tanaman yang terserang sebaiknya dipotong lalu dibakar guna mencegah tersebar ke tempat lain. Dan juga memperhatikan unsur hara tanaman, diberi pupuk hingga semua unsur hara tercukupi. Kelas Phycomycetes adalah hifa yang tidak bersekat. Sporanya membentuk zoospora yang non-motil atau tidak memiliki alat penggerak, berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Penyakit bulai pada jagung disebabkan oleh jamur Sclerospora sp. Gejala serangannya adalah menyerang daun yang terinfeksi menjadi garis-garis putih kekuningan. Tindakan pengendaliannya adalah sebaik mungkin tidak menanam jagung pada saat musim hujan tiba. Jika tanaman mulai terserang penyakit, sebaiknya tanaman dicabut. Rotasi tanaman, perbaikan jenis yang resisten, dan semprotan fungisida tembaga bila perlu. Kemudian penyakit akar pada kubis disebabkan oleh jamur Plasmodium brassicae. Gejala yang timbul adalah akar akan kelihatan bengkak yang disebabkan oleh terinfeksi akibat masuknya spora ke dalam bulu akar. Spora tersebut akan berkembang biak, timbul bisul-bisul yang tidak teratur, dan pada akhirnya seluruh akar akan membesar dan menghambat pertumbuhan. Tindakan pengendaliannya adalah hindari penanaman pada musim hujan karena dapat mengakibatkan tanah menjadi basah. Penyakit belendok pada tanaman jeruk disebabkan oleh Phytophthora parasitica. Gejalanya ditandai pada bagian pangkal batang terdapat bercak-bercak basah. Tanaman yang sakit biasanya mengalami klorosis, kulit mulai mengeriput, membusuk, dan retak-retak. Tindakan pengendaliannya adalah sebaiknya lahan diberi drainase yang baik jika hendak menanam, maka tanaman ditanam pada tanah yang telah ditinggikan terlebih dahulu. Kemudian kelas Basidiomycetes adalah Micelia bersepta. Basidia berbentuk tabung dengan 4 buah basiodiospora. Jamur ini umumnya menyerang tanaman kopi. Warna daun yang diserang menjadi merah karat, menimbulkan bercak-bercak di bagian bawah daun yang mulanya berwarna kuning muda, kemudian berubah menjadi kuning oranye. Tindakan pengendaliannya adalah pada area tanaman yang sebaiknya diberikan pohon pelindung yang cukup, dan pemangkasan pada musim kemarau tidak terlalu banyak. Walaupun mungkin buah menjadi sedikit, tetapi tanaman dapat tahan penyakit. Kemudian ada jamur upas. Gejala yang nampak seperti terdapat miselium yang seperti sarang laba-laba yang mengkilap dan berubah warna menjadi merah jambu. Tindakan pengendaliannya, jika tingkat infeksi masih ringan, tempat serangan cendawan digosok sampai
memastikan kotoran bekas cendawan tidak mengenai bagian tanah yang sehat. Kemudian ada cendawan hitam pada jagung. Gejala serangan cendawan ini biasanya membentuk spora berwarna hitam dalam basidia yang berbentuk gada. Untuk tindak pengendaliannya, sebelum biji sebaiknya didisinfeksi dulu, misalnya dengan larutan sublimat. Kemudian ada kelas Deuteromycetes atau imperfect. Belum diketahui tahap seksualnya, tidak ditemukan ascus maupun basidium, sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur Ascomycota atau Basidiomycota. Kemudian penyakit bercak kering. Cendawan penyebabnya Alternari solani. Pada daun terlihat ada bercak-bercak coklat tua kehitaman berbentuk bulat dengan lingkaran yang konsentris. Apabila tanaman sudah ada yang terserang, segera dicabut dan dibakar guna mencegah penularan ke tanaman yang sehat. Kemudian untuk bercak daun Cercospora, jamur penyebabnya Cercospora apifrax. Jamur ini umumnya menyerang tanaman seledri. Mula-mula terlihat bercak bulat kecil berwarna coklat kekuningan. Jika keadaan memungkinkan, bercak itu akan Kemudian penyakit Anthracnose buncis, jamur penyebabnya Colectricum lindemutium. Gejala serangannya, penyakit pada buncis ini juga disebut sebagai kanker polong, bercak polong, dan karat polong. Tindakan pengendaliannya memilih dan menanam biji yang sehat. Jika perlu, biji diinfeksi terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke bakteri. Bakteri ini ada beberapa sifatnya, seperti hanya memiliki sel tunggal, organisme prokaryotik, ukuran tubuhnya sangat kecil, sekitar 0,5 sampai 5 mikron. Dinding sel yang dimiliki tampak kaku untuk menjaga isi sel dan melindungi dari berbagai gangguan alami. Kemudian dapat bertahan hidup secara autotrof maupun heterotrof. Sebagian besar dilengkapi dengan flagel yang berfungsi sebagai alat gerak. Bentuk sel yang dimiliki cukup beragam, seperti spiral, batang, dan bulat. Kehidupan bakteri sangat bebas dan bisa menjadi parasit. Selanjutnya ada beberapa contoh bakteri penyebab penyakit tanaman. Nah, di sini ada yang gram negatif dan gram positif. Nah, untuk gram negatif itu bakterinya ada Pseudomonas, contohnya Pseudomonas ringae. Selanjutnya ada Xanthomonas, contohnya Xanthomonas campestris. Yang ketiga ada Xylophilus, contohnya Xylophilus ampellinus. Selanjutnya ada Rhizobium radiobacter, kemudian Erwinia, contohnya Erwinia carotophora. Terus ada Panthoea, contohnya Panthoea stewarti. Yang selanjutnya ada Burkholderia, contohnya Burkholderia cepacia. Dan yang terakhir ada Ralstonia, contohnya Ralstonia solanacearum. Nah, untuk yang gram positif itu bakterinya ada Corineform, contohnya Clavibacter silipsubsili. Selanjutnya ada Streptomyces, contohnya Streptomyces capies. Yang selanjutnya ada Clostridium, dan yang terakhir ada Bacillus. Nah, selanjutnya bakteri Agrobacterium tumefaciens, itu bakterinya Rhizobium radiobacter. Nah, bakteri ini merupakan penyebab penyakit akar gada atau crown gall pada tanaman dikotil, terutama untuk famili Rosaceae, contohnya apel, pir, mawar, almond, dan cherry. Nah, itu ada gambar dari kerusakan pada tanaman yang disebabkan oleh bakterinya. Selanjutnya bakteri Erwinia carotophora. Nah, bakteri ini merupakan penyebab penyakit busuk lunak atau soft rot pada berbagai tanaman. Nah, pada gambar ada tanaman wortel yang terkena bakteri Erwinia carotophora. Kemudian selanjutnya Xanthomonas campestris. Nah, bakteri ini merupakan penyebab penyakit busuk hitam atau black rot pada tanaman crucifers. Kemudian bercak bakteri pada tanaman apel dan cabai. Selanjutnya bakteri Ralstonia solanacearum. Nah, bakteri ini merupakan penyebab penyakit layu
atau wilt disease pada tanaman kentang. Nah, itu ada gambarnya dari bakteri yang menyerang tanaman kentang. Dan yang terakhir ada bakteri Streptomyces scabies. Nah, bakteri ini merupakan penyebab penyakit kudis atau common scab pada tanaman kentang. Tampak pada gambar kulit tanaman kentang terkena penyakit kudis.